Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar pagi hari ini, Yai? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat. Semoga dulur-dulur Al-Vektor juga tambah sehat, dan sehat itu harganya mahal. Sehat itu harganya mahal. Harganya mahal. Artinya bagaimana, Yai? Ya, kita bertemu seperti ini dalam keadaan sehat, dan dalam forum yang barokah. Ini kan mahal. Coba ketemu pas ngamar di rumah sakit, ya. Loro dah, sakit, ya. Tapi ini ketemu dalam keadaan sehat. Ya Allah. Ini insya Allah, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat terus, ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Ishak, ya. Yang saya hormati para dulur Al-Vektor yang dimanapun panjenengan berada, yang sangat saya hormati. Pertama-tama kita syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa ngaji bersama di Radio Al-Vektor kesayangan kita. Insya Allah pengajian pagi ini benar-benar membawa manfaat. Amin ya Allah. Membawa barokah yang selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dulur Al-Vektor yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah lewat dasa, ya. Dana sosial Al-Jihad Surabaya. Jadi dana sosial untuk adik-adik yatim, untuk adik-adik yatim piatu, dan juga untuk para duafa, ya, yang ada di Surabaya. Dan yatimnya di Jemur Sari, ada di Madiun, di Ngawi, di Pacet, dan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Semua ada lagi baru sekarang yatimnya di Benjeng, ya. Di Benjeng ini, ya. Benjeng Gresik, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ingin mendonasikan sebagian rizkinya di jalan Allah, kami hanya bisa membalas dengan doa, ya. Doa bersama para pengasuh, doa dengan adik-adik yatim, gitu, ya. Mudah-mudahan sedekah infak Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah, dan hajat panjenengan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shallalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi yang ingin donasi silahkan WA, ya, di nomor handphone saya 081 33 123 6767. Berapa? 081 33 123 6767. Nah, termasuk kalau yang ingin umroh, ya, bersama Abah Sukron besok bulan September. Bulan September tahun ini, ya. Ya, bulan September. Insya Allah berangkat tanggal 9 September, ya. Monggo yang ingin mau umroh bersama Abah Sukron bisa telepon saya, nanti kita urus semuanya, nanti kita bimbing bersama-sama. Baik Bapak Ibu, karena ini minggu depan sudah hari raya, minggu terakhir dari bulan Ramadan, maka saya ingin menyampaikan zakat. Ya, karena ini saya kewajiban mengingatkan zakat kita. Jadi zakat itu adalah
perintah Allah kepada semua umat Islam, ya, semuanya. Jadi rukun Islam yang ketiga itu apa itu? Zakat. Jadi syahadat, sholat, zakat. Jadi rukun yang paling tengah di antara rukun Islam, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, zakat ini adalah rukun Islam yang sangat istimewa karena secara langsung menyentuh kehidupan manusia. Secara langsung. Iya toh. Zakat itu kan memberi sehingga manfaat untuk orang-orang lain, itu orang lain. Jadi satu-satunya amalan ibadah yang diwajibkan, ditetapkan yang berkaitan dengan menyentuh orang lain itu zakat. Ya Allah. Berbagi, ya. Kalau sholat kan untuk dirinya. Pribadi ya. Puasa dirinya. Haji dirinya. Tapi kalau zakat ini istimewa. Ya. Istimewa karena rukun Islam yang tengah ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi tidak hanya diri kita tapi menyangkut orang lain. Ya Allah. Ya. Dan rukun itu harus dikerjakan. Kalau sudah Islam ya harus dikerjakan. Kalau syarat itu kan sebelumnya, tapi kalau rukun adalah wajib. Ya. Jadi zakat ini merupakan satu rukun yang punya kontribusi yang sangat besar bagi umat Islam. Alhamdulillah. Ya. Bagi dakwah Islam, kemudian tercermin juga bahwa kula panjenengan dengan zakat ini adalah satu tanda keimanan seseorang. Kenapa? Karena rata-rata orang itu kan mencintai hartanya. Rata-rata. Oh iya, semua. Gak bisa dia. Mencintai hartanya, tapi mampu melepaskan apa yang dicintai untuk lebih mencintai Tuhan. Ya Allah ini kalau orang imannya nggak kuat nggak bisa. Ya. Hanya banyak orang itu kadang-kadang mampu tapi nggak mau zakat. Ya. Maka zakat di sini adalah punya kontribusi yang luar biasa untuk pengembangan dakwah Islam, untuk kemajuan Islam ini. Ya, oleh karena itu saya mengingatkan kepada dulur-dulur efektor, jangan lupa puasa. Kalau sudah puasa jangan lupa untuk apa? Zakat. Ya, zakatnya ya. Zakat itu untuk membersihkan harta-harta kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, manfaatnya atau hikmahnya zakat itu apa? Yang pertama adalah untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang lain. Ya, menolong, membantu para duafa, ya. Kalau dalam bahasa lain kan yang menerima itu namanya mustahik. Yang menerima itu namanya mustahik. Orang-orang yang berhak untuk apa tadi? Mendapatkan zakat. Menerima. Maka itu sangat membantu. Siapa mustahiknya? Ada 8 asnaf, ya. Ya, lil fuqara'i wal masakini dan wa fi sabilillahi dan seterusnya, ya. Jadi inilah ajaran Islam yang luar biasa. Jadi orang itu kalau mau zakat itu akan memberdayakan umat yang lemah-lemah, yang kondisi kurang mampu dibantu, terangkat ya. Menjadi kehidupan yang lebih apa? Lebih baik itu. Yang kedua, zakat ini juga meneguhkan keimanan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, rata-rata manusia itu adalah mencintai hartanya. Sekarang mengeluarkan hartanya ini berarti wujud dari sebuah keimanan manusia. Ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Allah.
Ambillah sebagian hartamu. Nah, di situ ada sodaqah wa tuzakihim biha, dan untuk mensucikan hartamu. Untuk mensucikan. Iya, untuk mensucikan hartamu maka harus bayar zakat. Zakat itu artinya membersihkan. Ya. Membersihkan bagaimana? Jadi tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa. Kalau zakat membersihkan harta. Jadi harta kita yang kita peroleh, Bapak Ibu, yang kita terima itu tidak semuanya untuk kita, tapi sebagian untuk orang lain. Ya. Maka wong zakat niku bisa jadikan tolak ukur keimanan seseorang. Wong nek zakate kuat berarti imane ya kuat. Bisa menjadi tolak ukur itu. Ya. Bisa menjadi tolak ukur. Kenapa? Berarti orang itu kalau senang infak, senang sedekah, tidak rakus, tidak kikir alias medit. Jadi zakat itu bisa menghilangkan sifat-sifat rakus itu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kemudian juga zakat bisa digunakan sebagai sarana, hikmahnya, untuk pengembangan Islam. Untuk apa tadi? Pengembangan Islam, tambah maju, tambah bagus, ya. Yang namanya fisabilillah. Ngoten. Jadi namanya fisabilillah, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Kula panjenengan dengan zakat ini akan sangat manfaat. 2,5 kilo ping, ya kan gitu kan, kumpulkan. Belum lagi zakat mal, belum lagi fidyah, belum lagi zakat profesi. Ini kalau dikumpulkan semua itu luar biasa itu. Jadi masya Allah, alhamdulillah. Dan apa, dengan zakat itu ada marhamah, ya. Apa marhamah? Kasih sayang. Yang kaya membantu yang miskin, itu kan namanya ada marhamah, ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Nah, ada kasih sayang. Untuk pelaksanaan zakat sendiri itu waktunya kapan ya, yang Pak? Jadi zakat itu pelaksanaannya sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Pokoknya kalau sebelum sholat Idul Fitri itu masih dinamakan zakat. Tapi kalau setelah sholat Id itu namanya sedekah. Itu sudah sunnah itu. Kalau yang wajib sebagai rukunnya orang Islam, rukun Islam itu zakat, ya dikeluarkan pas waktu puasa seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Nggih, ini awan poso saniki pun oleh ngetokne zakat mulai awal Ramadan wingi. Nanti mulai awal Ramadan itu sudah mulai boleh zakat. Termasuk kami juga dan seluruh keluarga sudah membayar zakat. 2,5 kilo gram kali jumlah keluarga. Monggo semuanya yang belum, saya ingatkan, ya. Jangan sampai posone wis mari gorong bayar zakat. Dan nanti kan akan puasanya, ibadahnya masih ditangguhkan. Jemplang. Masih ditangguhkan oleh Allah. Puasanya sih gandul-gandul di bawah langit. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau misalkan bukan menggunakan beras, ya boleh menggunakan uang, ya? Boleh. Uang seharga beras. Uang seharganya beras, ya, sekitar 50.000 lah, ya. 2,5 kilo ya. Sekitar 40 sampai 50.000. Jadi boleh. Dengan beras ya boleh, dengan uang juga boleh. Yang uang itu senilai harga apa? Beras itu. Jadi masya Allah, hikmahnya apa tadi? Zakat itu luar biasa, menghilangkan kekikiran,
menghilangkan sifat kerakusan, juga termasuk menghilangkan kebencian. Menghilangkan kebencian. Iya, karena kan menolong orang lain, membantu orang lain gitu. Makanya Masya Allah, rukun Islam yang tengah ini, syahadat, sholat, puasa ini, Masya Allah, ini luar biasa ya. Karena menyentuh kaitannya dengan kehidupan manusia ya. Maka ini kesempatan kita untuk membantu yang lain ya. Zakat Bapak Ibu sekalian, zakat profesi, zakat malnya jangan lupa. Nanti kalau kita tidak mau zakat, katutan nanti ya, katutan barang-barang yang apa? Buatan saya. Nggih, buatan saya. Itu juga dibayarkan waktu zakat juga ya. Nggih. Juga disamakan dengan Ramadan begini. Nah, nanti ya, kalau di luar Ramadan lupa malah. Jadi sekali lagi zakat fitrah itu diberikan pada saat apa tadi? Ramadan. Dan juga pada saat apa tadi? Kalau sudah sholat Idul Fitri berarti itu namanya sodako. Dan mudah-mudahan ini nanti sore, hari Kamis sore itu kan ada undangan untuk di One Icon di Jalan Tunjungan itu, untuk ru'yah itu, apakah hari rayanya itu tambah satu hari Jumat, apakah hari Sabtu, itu semuanya menurut saya sebaiknya mengikuti pemerintah ya. Mengikuti pemerintah karena memang ada ayatnya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemerintahan yang sah. Pemerintahan Pak Jokowi ini sah, maka harus kita taati, kita ikuti ya. Kapan riyoyone ya wis manut mawon. Understand? Yes. Manut pemerintah nanti itu adalah perintahnya Allah itu. Tabi semuanya ya. Ya, itu. Ya. Biar serentak ngoten nggih. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mas Isa yang saya hormati, dan dulur-dulur El Victor yang berbahagia. Jadi zakat ini adalah tidak sama dengan ibadah yang lain. Namanya zakat ini adalah ibadah maliyah. Maliyah, bukan nafsiyah. Bukan badaniyah. Kalau haji fisik. Ya toh? Nek gak sehat gak kuat. Kalau zakat ini mal yang bekerja. Hartanya ya. Hartanya, makanya disebut zakat itu adalah ibadah maliyah. Ibadah tapi mengeluarkan harta itu. Dan mempunyai fungsi sosial yang luar biasa, yaitu pemerataan ekonomi, membantu ekonomi yang lemah dan lain sebagainya, dan juga menyambung rasa persaudaraan, menyambung rasa kemanusiaan. Terus pokoknya monggo infak sodakohnya kalau perlu mintalah tolong kepada Allah melalui zakatmu dan infak sodakohmu. Kalau ada ayat minta tolonglah kepada Allah karena sabar dan sholatmu, tapi marilah kita minta tolong kepada Allah melalui zakat, infak dan sodakohmu. Jadi kita yang sodakoh, kita yang infak, kita yang zakat itu nanti akan hidupnya ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ditulungi Allah kita tidak bisa apa-apa. Nggak bisa. Manusia itu tanpa ditulungi Allah tidak bisa apa-apa. Makanya karena zakat ini sangat penting, adalah menanamkan persaudaraan, menanamkan marhamah, cinta kasih sayang kepada sesamanya. Masya Allah. Baik. Baik Yai, kita akan lanjutkan lagi Yai.
Ini sudah masuk pertanyaan dari dulur-dulur Victor ya. Baik dulur, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Mana dan siapapun Anda, saat ceria atau istimewa, Monde hadir untuk menemani dengan kelezatan yang sempurna. Dengan teman, keluarga atau saudara, berkumpul dan berbagi bersama. Biskuit yang paling lezat, bergizi dan terbaik untuk semua. Monde Butter Cookies, pilihan yang tepat. Monde Butter Cookies untuk kita semua. Monde Butter Cookies, rasa sempurna. Monde Butter Cookies, lebih fresh, lebih terjamin mutunya. Mas, gak kroso yo, ibu dhewe iki almarhumah wis 100 dinone. Iya, Dik. Terus opo? Berarti ibu wis gak iso nambah pahala kebecikan maneh yo, Mas. Yo enggak to, Dik. Saliyane dongane awak dhewe. Ibu iku iso oleh ganjaran terus nalika awak dhewe sedekah jariyah atas nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukron Jazilan Badri, Ketua MUI dan Ketua IPHI Kota Surabaya, mengajak kepada seluruh dulur Al Victor untuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran bisa diatasnamakan untuk almarhum almarhumah, karena sebenarnya keluarga kita yang sudah wafat sangat menunggu doa kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kebutuhan doa, harapan doanya almarhum almarhumah di alam barzah laksana orang yang akan tenggelam di dalam laut. Jadi orang tenggelam itu kebutuhannya, pertolongannya tidak bisa ditunda. Monggo dulur Al Victor wakaf Al-Quran untuk mendoakan keluarga kita yang sudah wafat. Insya Allah dengan wakaf Al-Quran atas nama keluarga yang sudah wafat, hidup kita akan barokah, rumah tangga kita akan barokah, semua kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda buktikan kasih sayang Anda dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama orang tua yang sudah meninggal. Pahalanya mengalir tiada henti karena wakaf Al-Quran Anda selalu dibaca oleh santri TPQ dan TPA. Al Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Lanjut dulur, silakan yang ingin masuk. Ada telepon apa? Kita terima telepon Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, monggo, apa katot ya? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tanglet ungkapan asnad itu ada fakir dan miskin. Ingkang kula tangletaken
kategori fakir miskin niku ingkang dos pundi standar perekonomian. Nggih, matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Baik, kalau secara umum di dalam fikih itu kalau fakir itu adalah orang yang kurang dan tidak mendapat pekerjaan. Tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi kehidupannya sangat satu kurang, yang nomor dua nggak bekerja. Tidak ada pekerjaan. Ya, tidak ada pekerjaan yang pasti. Oh, gitu ya. Ya, serabutan. Ya, dan kurang itu. Dan kurang ya itu ya. Kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi kurang. Oh, gitu ya. Tidak cukup. Kebutuhannya sekian, tapi dapatnya nggak sekian. Anaknya 8. Omah kontrak. Bekerja. Gak cukup kayak kontrak piro. Mahal. Padahal anaknya sudah bantu. Anaknya nang pondok ono. Sekolah di sana. Gak cukup. Ya itu termasuk miskin. Nah, kalau fakir itu ya tidak cukup, tapi lebih parah lagi, mereka tidak menentu ekonominya. Itu Bapak. Dan walaupun semua program pemerintah itu mengentas kemiskinan, tetap orang miskin itu ada. Tetap ada ya. Ada. Kalau nggak ada yang miskin, siapa yang terima zakat? Pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Pasti ada yang miskin. Cuma mungkin ya patokannya, standarnya itu sudah mulai berubah, yang perlu diupgrade lagi keterangan-keterangan fikih itu. Ya itu tadi, punya kadang-kadang miskin Pak, tapi punya sepeda motor. Iya, tapi gak cukup. Sepeda bolak-balik rusak. Ya, karena sepeda motor tidak bisa menjadi ukuran itu kaya. Tidak bisa. Sepeda rusak dan ndane gak iso, tuku aki gak iso. Ya. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut, Yai. Ini ada dari Bu Ana ya, ingin bertanya kepada Yai Sukron. Saya sebagai pembagi zakat fitrah di kelompok pengajian di kampung, saya andaikan ada sisa beras yang sudah dibagikan, apakah boleh dibagikan ke panitia atau pengurus pengajian tersebut? Kemudian kalau orang berzakat fitrah dengan uang, apakah uangnya harus dibelikan beras? Matur nuwun Yai. Ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Satu, panitia itu berhak menerima. Jadi mustahik yang berhak menerima itu salah satu di antaranya adalah wal amilina, orang-orang yang melaksanakan kepanitiaan itu. Tapi panitia yang benar-benar panitia sing kerja. Yang kerja ya. Iya, lah nek panitia namane tok gak kerja tapi njaluk bagian, ya tidak elok itu. Ya. Wal amilina, jadi panitia orang-orang yang mengumpulkan menyalurkan itu namanya amil. Nah, makanya dinamakan amil zakat. Itu ada mustahik, ada bagiannya. Jadi boleh. Ya panitia itu, tapi ya harus sebagian kecil. Yang banyak harus fuqara wal masakin. Ya. Termasuk guru-guru TPQ yang masih kekurangan itu berhak menerima. Yang masih kekurangan ya. Iya toh. Dia ngajarkan Quran, ngajarkan Islam, terus bisarohnya cuma berapa? Iya, ya, itu kan bisarohnya sedikit. Ya, dihargai, dibantu setiap tahun sekali. Ada. Oke. Lanjut ya.
Kemudian yang kedua, apakah kalau orang zakat kemudian uang, apakah boleh itu diberikan berupa uang? Boleh. Boleh. Tidak harus uang dibelikan beras. Tapi memang ada beberapa pendapat, yang itu harus dibelikan. Itu ya. Tapi sebenarnya bebas saja ya untuk memilihnya ya. Ya, bebas saja. Dikasihkan uang atau dibelikan beras. Tadi jenengan kalau sekarang ini, kalau menurut Imam Syafi'i ya uang itu kan dibelikan beras. Ya, bayarnya uang tapi dibelikan beras. Tapi boleh dalam pendapat yang lain itu uang senilai beras kemudian diberikan dalam bentuk uang. Tapi engko ya digawe tuku beras. Ojo gawe tuku sepatu. Biasanya seperti itu ya, itu bagaimana ya? Makanya ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada yang beberapa pendapat yang tidak membolehkan. Bahkan kalau yang pendapat yang bagus bahwa zakat itu tidak hanya berupa konsumtif tapi produktif. Bisa dibelikan kambing, bisa dirupakan kambing, nanti kambingnya supaya beranak terus, itu kan tidak harus makanan, tidak harus konsumtif, tapi sesuatu yang produktif. Itu lebih bagus itu kalau bisa begitu. Apakah kalau misalkan beli HP gitu boleh ya? Itu kan juga produktif juga ya? Ya tergantung HP-nya untuk apa. Gitu ya. Nah kalau hanya untuk WA-an saja, kalau memang produktif ya kayak tadi itu saya katakan, yang bisa terus berternak itu lebih bagus. Yang tidak konsumtif hanya sesaat diberi langsung habis, hilang. Tapi kalau kambing itu kan satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Tapi kalau HP itu menyusut itu, harganya menyusut. Ya, namanya produktif itu ya terus berkembang. Ya, gitu. Baik. Lanjut ya. Ini ada pertanyaan mengenai apakah zakat juga diperuntukkan atas nama yang sudah meninggal ya, dari Bu Yani. Zakat itu adalah orang yang masih hidup. Yang masih hidup ya. Baik yang ada di dalam kandungan sampai dia tua, itu wajib zakat. Di kandungan itu juga wajib. Iya, sudah hidup ya, sudah hidup. Dizakati lah, mulai lahir atau sampai mati. Nah, kalau orang sudah wafat itu wakaf atau sedekah gitu ya? Ya tidak ada zakatnya. Ya. Kalau Bapak Ibu, kalau sudah wafat tidak ada kewajiban. Tapi kalau infak sedekah untuk atas nama almarhum silahkan. Ya, saya ulang, kalau untuk almarhum, almarhumah silahkan keluarga infak sedekah. Misalnya begini, aku Jumatan infak 10.000. Iki krono bapak ibuku wis sedo tak gawe 30.000. Sing 10 aku dhewe, sing 10 kanggo bapakku, sing 10 kanggo ibuku. Jos itu. Masyaallah. Begitu. Jadi infak sedekah untuk almarhum dan almarhumah. Gitu. Baik. Itu ya. Jadi karena zakat ini bukan sunnah tapi sesuatu yang wajib gitu. Lanjut apa? Ini menarik ini apa? Iya. Apa? Saya janda dikasih zakat orang sudah saya terima. Dikasih zakat orang sudah saya terima. Lalu saya buat zakat saya dan anak, boleh mboten nggih? Ya boleh saja. Prinsip itu kalau dikasih orang, siapapun yang memberi diterima dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih
untuk kepada yang memberikan. Ya ditungani matur suwun, muga-muga barokah, manfaat, ya kan begitu. Ya, matur suwun gitu. Muga-muga manfaat barokah begitu. Diterima dulu ya. Nggih, diterima apapun, berapapun wis diterima. Isinya senang hati terhadap pemberian orang lain. Kita tidak minta ya. Diparingi itu wis alhamdulillah begitu. Nggih, boleh berarti ya. Iya. Nggih. Ini lanjut ya. Banyak ini pertanyaannya. Oke. Dari Bapak Miswar Keletek, ada masjid punya hutang, apa berhak dapat zakat, Yai? Masjid. Ada masjid punya hutang, apa berhak dapat zakat, Yai? Iya, jadi begini, masjid untuk pembangunan. Ternyata sudah ngambil barang bangunan, uangnya nggak ada, yang infak sedekah minim, sehingga masih hutang kepada toko. Boleh itu. Namanya fisabilillah. Itu namanya untuk perjuangan di jalan Allah. Nggak apa-apa. Ya sebagian, tidak untuk semuanya, untuk masjid, nyarutang masjid diprioritaskan untuk fuqara wal masakin. Pokoknya fuqara wal masakin itu diutamakan. Nanti kalau semuanya sudah, baru untuk yang lainnya, termasuk nyarutang masjid punya utang, gaya pager, anggarannya misalnya 20 juta, ternyata masih punya infak 10 juta, ya tidak apa-apa, 10 juta diambilkan dari uang zakat. Itu misalnya. Namanya fisabilillah. Pager iku ya penting, nek gak ono pagere ya pedae gampang hilang. Nanti jamaah tidak nyaman. Kalau perlu ya masjid ada yang jaga saat sholat itu. Yang jaga itu ya penting. Jadi tidak sholatnya saja yang penting, yang jaga sepeda itu juga penting. Ya Allah. Sholat rukuk kabeh, sujud kabeh, pedae diundur wong piye. Nah itu ya. Kalau ono pager pripun. Ini jadi ibadah itu bentuknya macam-macam ya. Itu ada ibadah yang sholat, ada ibadah maliyah, ada ibadah yang bersifat harta, ada ibadah yang bersifat menata hati, ya, nyenangkan orang, itu juga ibadah semua. Ya, satu lagi ya. Ini dari Ibu Novi Gedangan ya. Assalamualaikum Yai, saya mau menanyakan, mbak saya meninggal pada bulan Ramadan ini. Waktu itu mbak saya sedang sakit di rumah sakit. Awal sakit mbak saya itu masih bisa melaksanakan sholat. Lama-kelamaan sakit makin parah, sempat tidak dapat merespon dan sempat koma. Yang saya tanyakan, waktu mbak saya meninggal sholat, apakah sholatnya harus dikodok sama anaknya atau ahli warisnya? Mohon pencerahannya ya. Anak itu yo ahli waris sama ya. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia, meninggalkan sholat juga, jadi meninggalkan waris, meninggalkan hutang, termasuk hutang sholat, itu tanggungannya ahli waris. Oh, ditanggung ahli waris. Iya toh. Jadi almarhum itu kan punya tinggalan, bisa tinggalan uang, harta, bisa tinggalan hutang. Hutangnya maupun hartanya itu tanggungan semua ahli waris. Semua ahli waris gitu. Jadi ahli warisnya itu yang nanggung, termasuk sholatnya almarhum. Jadi hablum minallahnya juga ditanggung. Iya semua. Jadi namanya waris itu kan tirkatul mayit, tinggalane mayit. Lah mayit itu tinggalan apa niku diwaris kabeh. Tinggalan harta, tinggalan uang, tinggalan hutang, ya harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Understand? Termasuk tadi yang meninggalkan sholat, ya dibayarkan fidyahnya.
Dari mana? Uang tinggalannya bapak tadi, kan begitu. Diselesaikan dulu urusan jenazah itu, utang piutangnya diselesaikan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau nyolati jenazahnya punya utang, nggak jadi sholat, mundur. Kok mulai Kanjeng Nabi, kok kondur nggih? Mayite sik ndek utang, gitu. Kok meneng kabeh. Saking Jadi orang Kanjeng Nabi itu kalau ada sahabat atau umat yang sholat mau meninggal tapi masih punya utang, maka itu nggak jadi nyolati. Harus diselesaikan dulu hakul adaminya, utang piutangnya diselesaikan. Makanya saya mengingatkan kepada semua dulur-dulur Victor sedoyo mawon, mpun tah nek diutang niku undang disaur. Carane nek nyaur ojo ngenteni duwe akeh, ndang dicicil. Itu kalau enggak disaur bahaya. Tanggungannya di hadapan Allah. Ndak bisa lunas itu kecuali dengan azabnya Allah. Ndak bisa lunas. Tidak akan pernah bisa lunas. Prinsip orang itu kalau pinjam ya dikembalikan. Kalau nyaur nek utang yo nyaur. Itu prinsip itu. Kalau lupa ya gimana? Lah nek lupa ya lain lagi. Tapi kan orang utang itu kan nggak lupa, ngelupa. Lupa. Memang fenomena masyarakat kan begitu. Kalau utang itu ngomongnya halus, nanti ditagih, sing nagih gak diwawuh, HP-nya diblokir, terus gak mau silaturahmi, putus saudara, persaudaraan putus. Coba ditagih, dari sing nagih lu dianggap teroris. Luwe kereng. Nah, inilah manusia. Ngoten niku yo ibadah yo. Ya sholat ya. Gimana? Waktu butuh ngomongnya gimana tadi? Halus. Ketika diingatkan supaya disaur, mereka malah membenci kepada yang mengingatkan. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan lewat bengkel hati ini kula jenengan semuanya jamaah Radio Al Victor ini saya doakan rezekinya lancar, sehingga hutang-hutangnya bisa tertutupi. Amin, ya Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mutabbiru tabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basyiri wan nadhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun Yai atas ngajinya pada pagi hari ini. Baik dulur Al Victor, usai sudah perjumpaan kita di Fajar Syar Al Victor. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Dulur Al Victor, saya Ishak mohon pamit. Terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di lain hari dengan topik yang berbeda. Saya Ishak mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.